Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, rahasia rumah tangga diberkati Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah-limpah buat kami. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan ataupun rumah tangga adalah rencana Tuhan. Tuhan mendesain supaya beranak cucu untuk menguasai bumi dan bisa menjadi mitra dengan Allah. Dan sebagai rumah tangga, keluarga yang diberkati Tuhan, kita harus mengetahui apa rahasia rumah tangga yang dibangun itu diberkati Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat yang kelima, dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara, berkat atas rumah tangga. Untuk rumah tangga diberkati, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kerjakan. Yang pertama, mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Firman adalah pelita yang menuntun kita selangkah demi selangkah, sehingga kita sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Firman akan membawa kita kepada berkat yang luar biasa. Kalau kita pelajari bagaimana Ishak diberkati Tuhan ketika dia taat kepada firman Tuhan. Kejadian 26 ayat yang kedua. Negeri di tempat Ishak diam itu terjadi kelaparan. Ishak hendak pergi ke Mesir. Tuhan melarang Ishak ke Mesir dan tetap meminta dia diam di negeri yang dia tempati. Hal itu dilakukan Ishak. Dia tetap tinggal mentaati firman Tuhan, dan akibat ketika dia mentaati firman Tuhan, keluarganya, hidupnya itu diberkati Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah hidup rukun dalam rumah tangga. Ishak dari dia berkencan dengan Ribka, Kejadian 26 ayat ke-8, Ishak ini menunjukkan kerukunan dalam membangun rumah tangga. Lalu kemudian
Kalau kita pelajari, Tuhan perintahkan agar suami istri rukun. Kerukunan bisa terjadi apabila suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami, serta anak menghormati orang tua. Nah, kalau ini terjadi, maka kerukunan itu akan tercipta di dalam rumah tangga. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak menghormati orang tua. Di mana ada kerukunan, firman Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan berkat-berkat tercurah di sana. Jadi hidup rukun sangat penting untuk rumah tangga diberkati. Untuk itu, suami harus mengasihi istri apapun kekurangan daripada si istri. Istri harus menghormati suami sekalipun istri lebih berpendidikan. Anak juga harus menghormati orang tua. Itu kunci supaya rumah tangga diberkati. Lalu kemudian rahasia supaya rumah tangga diberkati adalah rajin bekerja. Gak boleh malas. Harus rajin bekerja. Karena orang yang rajin itu diberkati Tuhan. Uang tidak turun dari langit. Rezeki tidak turun dari langit. Itu semua karena dikerjakan. Jadi orang yang rajin, orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu akan diberkati. Keluarganya, keuangannya, anak-anaknya, semua yang dikerjakan kalau takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat. Jadi rajin bekerja itu sebuah kewajiban dalam rumah tangga. Lalu kemudian rahasia rumah tangga diberkati Tuhan adalah tekun beribadah. Apa rahasia Ishak itu begitu diberkati keluarganya? Ishak kemanapun pergi, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi yang keempat adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang tekun beribadah. Sama seperti Ishak, kemanapun dia pergi, dia mendirikan mezbah. Kemanapun dia pergi, dia mendirikan mezbah. Kalau kita baca 1 Timotius 4 ayat ke-8, ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Jadi ibadah itu sangat penting supaya kita dikuatkan rohnya, supaya kita mendapat keuntungan di situ, dan ibadah itu sangat berguna dalam kehidupan. Dan yang terakhir, rahasia rumah tangga diberkati Tuhan adalah hidup dalam kasih dengan semua orang. Jadi bukan cuma ke suami, bukan cuma ke istri, bukan cuma ke anak, tapi hidup dalam kasih ke semua orang. Sehingga rumah tangga itu akan diberkati Tuhan karena hidupnya menjadi berkat bukan cuma di keluarga, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya berdoa kelima hal ini ketika saudara lakukan, rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Yang pertama, taat kepada firman-Nya. Yang kedua, hidup rukun dalam rumah tangga. Yang ketiga, rajin dalam bekerja. Yang keempat, tekun beribadah. Dan yang terakhir, hidup dalam kasih dengan semua orang. Sehingga rumah tangga yang dibangun adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersuka cita sebab firman-Mu nyata menguatkan dan memberkati kami. Kami percaya rumah tangga yang kami bangun, rumah tangga yang Tuhan berkati ini pasti berhasil dalam perjalanan kehidupan ini. Pasti diberkati Tuhan dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doaku biarlah setiap rumah tangga yang mendengarkan ini, rumah tangga mereka diberkati Tuhan,
berhasil, dan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.